Oke, halo teman-teman atau adik-adik sekalian. Selamat datang kembali di Porpro Study. Oke, sebelum kalian menekan tombol like dan subscribe kanal Porpro Study, alangkah baiknya kalian tonton dulu video ini. Bila perlu, tonton sampai habis ya, teman-teman. Oke, seperti biasa, kita akan membahas satu soal lagi. Namun di pertemuan hari ini, soal yang akan kita bahas yaitu tentang momen gaya. Nah, sebelumnya, ya, video terbaru sebelumnya, kita telah membahas tentang perpindahan kalor. Kalau kalian penasaran, silahkan cek saja di daftar video Porpro Study. Oke, apa sih momen gaya? Tentu adik-adik yang sudah kelas 11 semester 2 atau yang sudah kelas 12 ya, pasti sudah pernah mendengar momen gaya. Momen gaya ini punya istilah lain. Istilah lainnya itu bernama torsi. Nah, jadi torsi atau momen gaya merupakan gaya yang diperlukan oleh suatu benda agar bisa melakukan gerak rotasi atau gerak berkeliling atau membentuk lingkaran gitulah, hampir membentuk lingkaran. Nah, istilah lain atau pengertian lain dari momen gaya ini adalah hasil kali antara gaya dengan R. Dan gaya atau yang dilambangkan dengan F harus tegak lurus terhadap R-nya. Jadi membentuk sudut 90 derajat agar torsinya maksimum. Nah, contoh kasus nyata dalam kehidupan sehari-hari dari momen gaya ini adalah pintu. Jadi kalau adik-adik melihat pintu itu pasti sumbunya kita anggap sumbunya di sini, engselnya ya, biasa engselnya 3. Nah, gagangnya pasti diletakkan di sini, artinya jarak terjauh antara gagang dan sumbu atau engsel ini disebut dengan R. Kenapa harus diletakkan di sini? Agar kita bisa membuka pintu ini dengan mudah. Jadi ketika kita menarik atau membuka pintu, berarti kita memberikan gaya yang lurus ya, lurus, anggap lurus ke sini kan, lurus. Nah, sedangkan R-nya ini ke sini. Berarti antara F dan R atau antara gaya yang kita berikan itu tegak lurus terhadap R. Bayangkan jika R-nya bukan R tapi gagangnya kita taruh di tengah. Tentu kita akan kesulitan membuka pintu, atau mungkin pintu ini tidak bisa terbuka. Nah, oleh karena itu, gagangnya harus diletakkan di sini, R maksimum. Oke, di sini sudah ada sebuah soal. Nah, di mana soal ini berbunyi, sumbu kedua roda muka dan sumbu kedua roda belakang sebuah truk, di mana truk ini bermasa 2 ton, berjarak 3 meter. Pusat massa truk yaitu 1,5 meter di belakang roda muka. Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, beban yang dipikul oleh kedua roda muka maupun kedua roda belakang adalah. Oke, jadi kita gambarkan dulu. Nah, anggaplah ini sebuah truk. Ini roda belakang, ini roda depan. Roda depan atau roda muka, dan ini roda belakang. Nah, truk ini bermasa 2 ton, berarti 2000 kg. Nah, jarak antara dua roda atau dua pasang roda ini adalah 3 meter. Nah, kita gambar lagi secara sederhana biar lebih mudah. Jadi ini roda muka, sedang ini roda belakang. Nah, jaraknya 3 meter. Di soal diketahui bahwa pusat massa truk 1,5 meter di belakang roda muka. Berarti di tengah-tengah. Atau 1,5 meter di depan roda belakang.
Nah, yang ditanyakan adalah beban yang dipikul oleh kedua roda muka ya maupun kedua roda belakang. Oke. Jadi kita gunakan rumus momen gaya atau torsi. Nah, di sini keadaannya setimbang. Oleh karena itu, sigma T-nya harus sama dengan 0. Nah, kenapa menggunakan sigma, Bang? Karena ada penjumlahan gaya di sini. Artinya tidak hanya satu gaya yang bekerja. Bisa 2 gaya atau bahkan 3 gaya. Tapi di contoh soal ini ada 2 gaya yang bekerja ya. Jadi ini adalah berat truk. Nah, ini beban untuk roda depan atau roda muka. Jadi kita coba mencari yang roda muka dulu ya. Roda muka dulu. Nah, karena kita mencari roda muka, maka acuannya adalah di roda belakang. Mencari roda muka, mencari beban roda muka, maka acuannya adalah roda belakang. Begitupun sebaliknya. Di langkah atau di penjelasan kedua nanti, ketika kita ingin mencari beban di roda belakang, maka acuannya pasti di roda depan. Oke. Sekarang NA dikali R. Tandanya positif. Jadi kita sepakati dulu yang ke atas itu positif, yang ke bawah itu negatif. Nah, W negatif karena dia ke bawah arahnya. Berarti W dikali R sama dengan 0. Jadi yang ini. Nah, kan NA yang dicari, berarti NA-nya tetap NA dikali R. R itu adalah jarak dari roda muka ke roda belakang, yaitu 3 meter. Berarti 3NA dikurang W, berat mobil ini kan 2000 kilo. Ya, 2000 kilo. Atau massa ya, 2000 kilo, tapi kita kali 10 lagi. Karena W itu kan M kali G. Nah, M-nya 2000, G-nya 10. Berarti 20.000 nanti ya. Dikali R. Jarak dari titik pusat ke roda belakang juga, karena acuannya di roda belakang. 1,5 sama dengan 0. Berarti 3NA sama dengan, nah kita kalikan 10 dikali 1,5 itu, saya naikkan dulu ya, 15 dikali 2 itu 30, berarti 30.000. Sehingga NA adalah ini 10.000 Newton. 10.000 Newton. Nah, selanjutnya penjelasan kedua adalah kita mencari yang roda belakang. Berarti acuannya ada di roda depan. Jadi kalau kita mencari beban roda belakang, maka acuannya adalah roda depan. Sehingga NB, jadi ini NB. NB juga ke atas. NB dikali R. R yaitu jarak dari roda belakang ke roda muka. Dikurang yang ini juga. Karena kebetulan jarak antara titik pusat terhadap roda depan, karena acuannya di roda depan, adalah 1,5 juga, berarti sama dengan ini. Nah, bisa kita tulis kembali 30.000 sama dengan 0. Berarti ini adalah 3NB sama dengan 30.000 ya. Sehingga NB sama dengan 10.000 Newton. Jadi beban roda muka 10.000 Newton, beban roda belakang juga 10.000 Newton. Kalau kita tambahkan, itu menghasilkan beban total. Beban totalnya itu adalah 20.000 Newton. 40.000 Newton karena ini kan nanti dikali 10 lagi untuk mencari gaya atau ya benar gaya totalnya. Oke.
Jika kalian masih belum paham, silahkan kalian tulis di kolom komentar pertanyaan kalian. Cukup sekian pembahasan soal hari ini. Ditunggu video-video terbaru dari Purple Study. Semoga bermanfaat. Terima kasih.